Assalamualaikum sahabat. Pernahkah sahabat menemui seseorang yang dengan amalannya, hanya amalannya, dirinya mampu mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan? Berikut ini cerita seorang bernama Arif yang dengan amalannya dan tentunya dengan ikhtiarnya mampu mendapatkan rumah seharga 2 miliar tanpa dirinya mempunyai modal uang. Namanya Arif, seorang pekerja keras dan merupakan karyawan swasta biasa. Hidupnya terbilang cukup sederhana. Penghasilan pas-pasan, standar gaji seorang pegawai rendahan. Sejak lama, Arif dan istrinya mempunyai satu mimpi. Pasangan suami istri sederhana ini bermimpi suatu saat dapat memiliki rumah sendiri. Tidak perlu rumah yang mewah, tidak berangan-angan rumah mirip istana megah. Cukuplah rumah yang nyaman untuk tempat mereka tinggal dan berkeluarga. Tapi, kenyataan sering tak seindah yang diharapkan. Saat ini, harga rumah di kota besar sungguh tak masuk akal. Rumah yang di kota saat ini harganya hampir 2 miliar rupiah. Bagi Arif dan istrinya, itu angka yang serasa mustahil untuk didapatkan. Beberapa pekan terakhir melihat perumahan baru yang ada di kota. Setiap pulang kerja, Arif selalu melewati perumahan itu. Perumahan yang cukup tinggi dan cukup mewah jika dibanding gaji Arif selama 1 bulan. Mata Arif selalu terpaku pada perumahan baru tersebut. Perumahan menengah ke atas dengan rumah yang sangat bagus. Dan terdapat taman di depan rumah. Arif saat itu hanya bisa memandang dari balik kaca helm yang dia pakai. Dengan mengendarai sepeda motor, dalam hati, Arif bergumam pada dirinya sendiri. Ya Allah, mungkinkah suatu hari aku dan keluargaku bisa memiliki rumah di tempat ini? Sambil mengendarai motor, Arif tersenyum pada dirinya. Ada rasa pesimis dengan apa yang dia inginkan. Dirinya tersenyum, menyadari gaji bulanannya pun tak akan mampu mencicil rumah di perumahan tersebut. Namun, Arif selalu berdoa jika melewati perumahan tersebut. Gambaran dirinya ada di perumahan tersebut selalu muncul. Namun dalam hati, sering muncul keraguan. Bagaimana mungkin seorang karyawan dengan gaji pas-pasan bisa punya rumah di kawasan elit? Hari berganti, minggu pun berlalu. Suatu malam, Arif mendengar ceramah seorang ustadz di masjid dekat rumah kontrakan. Dalam pengajian tersebut, ustadz memberikan ceramah tentang keajaiban sholawat. Ceramah beliau tenang dan tegas, menembus kalbu Arif. Hingga Arif terpaku saat mendengar ustadz tersebut menyampaikan kekuatan sholawat. Ustadz, siapa yang memperbanyak sholawat kepada Nabi, Allah akan cukupkan rezekinya dan kabulkan keinginannya dengan cara yang tidak disangka-sangka dan tidak pernah bisa dicerna dengan akal manusia. Kalimat itu menancap dalam hati Arif. Malam itu juga, dalam hati Arif bertekad. Dirinya berjanji pada diri sendiri, mulai malam ini
aku akan perbanyak sholawat untuk mencapai keinginanku. Arif mencoba istiqomah dengan apa yang dia inginkan. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Arif duduk di ruang kecil kontrakan keluarganya. Dia kunci pintu. Di dalam kamar tersebut Arif tundukkan kepala. Dirinya melakukan sholat duha. Hati dan pikirannya berfokus pada Sang Pemilik dunia. Hingga selesai sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada awalnya Arif hanya membaca 100 kali. Kemudian di hari berikutnya meningkat jadi 500 kali. Bahkan pernah ketika hati begitu lapang, Arif membaca sholawat ribuan kali. Arif merasa nyaman, hingga akhirnya dilakukan hal itu. Bukan hanya sekedar demi rumah, tapi demi mendekatkan diri pada Allah dan Rasulullah SAW. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Arif tetap istiqomah dengan apa yang dia rutin lakukan tiap pagi, sholat duha dan membaca sholawat. Dia mulai menikmati amalan tersebut. Tanpa sadar, dirinya sudah tidak begitu berambisi untuk mendapatkan materi saat dia sholat dan bersolawat. 3 bulan setelah Arif mulai istiqomah sholat duha dan membaca sholawat, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bos perusahaan tempat bekerja memanggil Arif untuk masuk ruang kerjanya. Wajahnya cukup serius, dan itu membuat Arif merasa sangat gugup. Setelah Arif duduk di depan kepala perusahaan, kemudian si bos berkata, "Arif, perusahaan sedang berkembang. Kami butuh orang yang bisa dipercaya mengelola cabang baru. Mulai bulan depan, kamu saya angkat jadi kepala cabang." Mendengar pernyataan sang pemilik perusahaan, Arif tertegun. Dirinya merasa senang, bahkan sangat senang. Dirinya teringat amalan yang sudah dia lakukan selama ini, kerja keras yang dijalani selama ini. Arif membayangkan, jabatan itu berarti gaji naik berkali lipat, dengan tambahan bonus tahunan yang luar biasa. Arif terbuyarkan lamunannya saat sang bos melanjutkan perkataannya. Nantinya, kamu akan diberikan rumah sebagai kepala cabang. Rumah tersebut ada di perumahan baru di pinggir kota. Kali ini Arif tersentak, dirinya merasa sangat kaget. Ternyata selain diangkat kepala cabang, dirinya juga diberikan fasilitas rumah tinggal yang ada di perumahan baru yang selama ini dia inginkan, yang selama ini dia lewati saat berangkat dan pulang kerja. Allahu Akbar, Maha Besar Allah, gumam Arif. Tanpa sadar, mata Arif berkaca-kaca. Dirinya yakin, peristiwa ini bukanlah karena kebetulan. Ini adalah jawaban Allah lewat lantunan sholawat. Kini aku benar-benar tinggal di rumah impian, tanpa utang, tanpa harus memaksa. Semua datang dengan cara yang tidak pernah kusangka. Sejak hari itu, Arif sangat yakin, ternyata sholawat
bukanlah sekadar bacaan. Ia adalah kunci ketenangan. Sholawat juga kunci pembuka rizki. Ia adalah jalan menuju ketenangan. Ia adalah jembatan yang mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW dan tentu saja kepada Allah yang Maha Kaya. Dan sampai hari ini, setiap kali Arif duduk di ruang tamu rumah, dirinya selalu berbisik lirih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Arif sadar dan tahu, bukan dirinya yang mampu, bukan dirinya yang hebat, tapi karena Allah, melalui sholawat,